Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Meita Zaskia dengan NPM 2357051006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pakar pada kuis 2 kecerdasan buatan responsi. Nah, dikarenakan NPM saya itu genap, di sini saya menggunakan metode backward chaining. Jadi, apa itu backward chaining? Backward chaining merupakan metode penalaran pada sistem pakar yang dimulai dari kesimpulan atau goal, yang akan kita cek fakta-faktanya atau kondisinya yang mendukung dari kesimpulan yang telah kita ambil itu. Nah, judul studi kasus yang saya ambil adalah Sistem Pakar Diagnosis Penyakit GERD Ringan. Sebelumnya, mengapa saya mengambil studi kasus ini? Saya mengambil studi kasus ini karena penyakit GERD ringan itu sendiri sering kita jumpai di sekitar kita, apalagi terutama pada anak-anak kosan dan juga mahasiswa. Penyakit GERD ringan yaitu di mana kondisi asam lambung itu naik ke kerongkongan sehingga menimbulkan rasa yang tidak nyaman. Untuk itu, sistem pakar ini dirancang membantu mendiagnosis GERD ringan berdasarkan beberapa gejala. Gejala seperti nyeri ulu hati, rasa asam di tenggorokan, dan juga sering sendawa. Metode backward chaining digunakan untuk menelusuri fakta-fakta atau pendukung dari kesimpulan yang ingin kita capai. Selanjutnya adalah fakta awal atau knowledge base. Nah, fakta awal ini adalah sebagai landasan untuk kita mengambil goal atau kesimpulan. Nah, di sini untuk studi kasus ini sendiri diambil dari gejala yang dirasakan oleh pasien. Ada 5 gejala. Yang pertama, pasien mengalami nyeri ulu hati. Kedua, pasien merasa asam di tenggorokan. Ketiga, pasien sering sendawa. Yang keempat, pasien tidak muntah. Yang kelima, pasien tidak mengalami penurunan berat badan. Oke, selanjutnya adalah aturan. Di sini kita menggunakan aturan if dan juga then. Ada 6 aturan. Yang pertama yaitu if nyeri ulu hati and rasa asam di tenggorokan dan kemungkinan GERD. Rule kedua, if sering sendawa and nyeri ulu hati dan kemungkinan GERD. Rule ketiga, if tidak muntah and tidak turun berat badan dan bukan GERD berat. Rule keempat, if kemungkinan GERD and bukan GERD berat dan diagnosis GERD ringan. Rule kelima, if nyeri ulu hati and muntah dan kemungkinan gastritis. Lalu rule yang keenam atau yang terakhir, if nyeri ulu hati and berat badan turun dan evaluasi lebih lanjut. Nah, dikarenakan kita sudah punya fakta awal dan juga aturannya, di sini kita langsung saja ke bagian proses backward chaining. Jadi yang pertama, karena backward chaining itu sendiri dimulai dari kesimpulan atau goal, kita akan menentukan goalnya terlebih dahulu, yaitu mendiagnosis pasien mengalami GERD ringan. Nah, di sini yang kedua, kita cek dulu aturan mana yang menghasilkan kesimpulan tersebut. Kita cek di bagian aturan if then. Ternyata rule keempat adalah aturan yang mendukung kesimpulan tersebut, yaitu if kemungkinan GERD and bukan GERD berat dan diagnosis GERD ringan. Jadi di rule 4 ini menyatakan bahwa pasien mengalami diagnosis GERD ringan. Nah, selanjutnya kita telusuri kembali kondisi pendukung. Yang pertama, untuk kemungkinan GERD ringan itu cocok dengan rule 1 dan juga rule 2. Lalu kita cek lagi di bagian aturan apakah cocok pada rule 4-nya. Jadi yang pertama, rule pertama, if nyeri ulu hati and rasa asam di tenggorokan dan kemungkinan GERD. Yang kedua, if sering sendawa and nyeri ulu hati dan kemungkinan GERD. Nah, dari kedua rule ini sudah dipastikan bahwa mendukung diagnosis dari rule keempat. Nah, selanjutnya untuk bukan GERD berat itu cocok dengan rule yang ketiga. Kita cek lagi aturannya. Di rule 3 menyatakan if tidak muntah and tidak turun berat badan dan bukan GERD berat. Yang artinya di sini pasien tidak mengalami gejala muntah dan juga tidak turun berat badannya. Yang artinya
gejala yang dialami oleh pasien merupakan gejala GERD ringan, bukan GERD berat. Nah, dikarenakan rule 1 dan juga rule 2 itu mendukung kondisi rule keempat, maka kesimpulannya sudah tercapai, yaitu pasien mengalami GERD ringan. Lalu yang terakhir, kesimpulan. Jadi sistem pakar berhasil menyimpulkan bahwa pasien mengalami GERD ringan berdasarkan gejala yang ada. Metode backward chaining digunakan untuk menelusuri fakta-fakta pendukung dari kesimpulan yang dituju. Sistem ini membantu proses diagnosis menjadi lebih cepat dan terstruktur, terutama dalam kasus penyakit ringan berbasis gejala. Oke, sekian. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.